Kali ini kami akan berburu udang di hulu sungai kawan, sambil melihat air terjun yang ada di kampung kami. Jalannya cukup berbahaya kawan, sehingga harus menuruninya di akar pohon. Layaknya seorang Tarsan. Kami harus tetap berhati-hati kawan, karena batu yang kami injak ini sangatlah licin. Kami mencoba terus menyusuri sungai ini sampai ke hulu. Semoga saja di hulu banyak udangnya kawan. Di tengah sungai kami menemukan batu yang cukup besar kawan. Mungkin batu ini dari zaman purba. Kalau beratnya kira-kira seberat cintanya temanku pada istrinya. Saya harus melewati jembatan darurat dari pohon tumbang ini kawan. Sejujurnya saya takut, apalagi airnya cukup dalam dan banyak batu besar di bawahnya. Saya mencoba meraih akar pohon yang menjadi pegangan. Apabila sampai jatuh, mungkin akan membuat tim SAR jadi sibuk kawan. Selanjutnya kami akan melewati batu besar seperti dinding rumah ini. Karena ini jalan satu-satunya menuju air terjun, jadi kami harus tetap menaikinya. Akhirnya kami tiba di air terjun, tapi air terjunnya cukup kecil. Mungkin saja air terjun besar masih jauh ke dalam hulu sungai. Dan kami pun putuskan untuk membuat shelter di sini saja kawan. Karena matahari juga semakin panas dan perut mulai berbunyi, alias lapar kawan. Kami mengambil beberapa potong kayu untuk kami jadikan shelter kawan. Lalu saya membawa kayu ini ke pinggir air terjun kawan. Karena rencana kami membuat shelter di samping air terjun ini kawan, agar bisa menikmati keindahan alamnya. Wah, inilah shelter yang saya buat kawan. Lebih mirip seperti kandang kambing. Tapi tak apa-apa kawan, karena kami memang tak akan bermalam di sini. Karena di kampung kami cukup terkenal banyaknya ular piton atau ular sawah yang berukuran besar. Selanjutnya saya siap-siap untuk menembak udang kawan, sekaligus mencari lauk untuk makan siang. Semoga saja udang di hulu sungai ini banyak ya kawan. Untuk kacamata saya menggunakan kacamata air kawan, yang saya beli di toko online. Dan untuk senter sendiri saya menggunakan senter anti air kawan, jadi aman untuk digunakan menyelam. Saya sebenarnya cukup ahli dalam menembak udang kawan. Lihat saja, ini satu kali shot langsung dapat kawan. Ini udang pertama saya kawan. Hanya saja udangnya belum terlalu besar, tapi tidak apa-apa karena ukurannya sudah cukup untuk kita masak nanti kawan.
Saya coba mencari udang besar di sela-sela batu, kawan. Karena biasanya udang bersembunyi kalau di siang hari. Sot, akhirnya saya dapat udang kedua, kawan. Hati pun senang. Saya terus mencari udang, namun sepertinya mereka bersembunyi di dalam batu besar ini, kawan. Akhirnya saya pindah ke pinggir saja, kawan. Karena di air terjun udangnya tidak ada. Benar saja, kawan. Saya dapat udang ketiga saya. Wah, lagi dan lagi, kawan. Di yang kalian tingkat tinggi, saya dapat udang keempat saya, kawan. Ini sudah cukup untuk campur lauk makan siang ini. Karena perut semakin berbunyi, kawan, akhirnya kami putuskan untuk masak hasil buruan kami. Walaupun udangnya aja beberapa ekor saja, kawan, tapi kami harus tetap bersyukur, kawan. Memasak dengan latar belakang air terjun, kawan, sesuatu yang sangat istimewa. Tidak semua orang bisa merasakannya, kawan. Tentu kami sangat bersyukur karena tinggal di kampung dan masih bisa merasakannya. Sepertinya angin terus berlama-lama di tempat ini, kawan, karena suasananya yang sejuk dan suara air yang menyenangkan hati. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya udang pun masak, kawan. Saatnya kita lanjut masak mie untuk jadikan makan siang kami. Karena airnya yang sudah mendidih, kami masukkan mie ke dalam pancinya, kawan. Tak lupa pula kita masukkan udang yang tadi kita masak, kawan. Silaw eh. Silaw. Ini malo loh.
Silaw, silaw. Enggak, ini kan Di sana liolo mo mak dewo mi oro. apa? Ini harus mana ya kalau ya mati mati. Ah, ini apa? Saya lagi langsung kok. Kawan ini, kawan.